Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi mengenai pengenalan dasar JavaScript. Hari ini pembelajarannya mengenai konsep-konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, pengulangan, pengkondisian, objek, array, dan function. Seri ini ditunjukkan bagi pemula yang belum familiar dengan istilah-istilah tersebut. Hal ini menekankan pentingnya belajar pemrograman bukan hanya untuk membuat aplikasi, tetapi juga melatih kedisiplinan, ketelitian, dan berpikir abstrak. Belajar pemrograman mengubah komputer dari sekedar alat menjadi tools yang powerful untuk menyelesaikan masalah. Pemrograman juga menumbuhkan pola pikir komputasional yang terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Tujuan utama seri ini adalah membangun dasar pemrograman yang kuat, sehingga peserta akan lebih mudah beradaptasi dengan bahasa pemrograman lain di masa depan. Nah, selanjutnya yang ketiga, komputer itu penurut, bukan pintar. Jadi, prosesor atau CPU di dalam komputer, sekecil atau secanggih apapun perangkatnya, misalnya seperti laptop, smartphone, atau konsol game, sebenarnya itu tidak terlalu pintar dalam artian ia tidak bisa berpikir sendiri. Namun, komputer ini sangat penurut. Ia akan mengerjakan apapun yang kita instruksikan, baik instruksi itu benar maupun salah. Oleh karena itu, instruksi yang kita berikan itu harus benar-benar masuk akal dan juga sesuai dengan kemauan kita. Nah, komputer juga tidak kenal lelah. Ia bisa menjalankan instruksi yang sama berulang kali, ribuan, bahkan jutaan kali tanpa adanya mengeluh. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada statement dalam bahasa pemrograman. Instruksi yang kita berikan kepada komputer itu harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Perintah dalam bahasa pemrograman ini itu disebut dengan statement. Nah, setiap bahasa pemrograman memiliki aturan penulisan atau biasa disebut dengan sintaks yang berbeda-beda. Ada yang memerlukan titik koma di akhir setiap statement, ada juga yang sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil, dan ada juga yang tidak sensitif. Jadi, secara ringkas, pemrograman ini merupakan seni dan juga ilmu memberikan instruksi yang terstruktur, jelas, dan benar kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar komputer dapat melakukan tugas yang kita inginkan. Baik, cukup sekian mengenai video bagian B dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memperjelas konsep pemrograman berdasarkan konteks yang diberikan. Pada dasarnya, pemrograman adalah cara kita memberikan instruksi kepada komputer. Instruksi-instruksi ini harus disusun secara terstruktur dan jelas agar komputer dapat memahaminya dan melakukan tugas yang diinginkan. Ini ada orang di belakang. Program adalah kumpulan instruksi. Seperti yang dijelaskan dalam konteks, sebuah program adalah serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer. Contohnya aplikasi sederhana yang hanya menampilkan tulisan Hello World di layar itu juga merupakan sebuah program. Meskipun instruksinya mungkin hanya satu, aplikasi yang lebih kompleks seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, atau bahkan game yang Anda mainkan juga merupakan program. Hanya saja instruksinya jauh lebih banyak dan rumit. Instruksi harus jelas dan terstruktur. Bayangkan Anda memberikan petunjuk arah kepada teman yang belum pernah ke rumah Anda. Instruksi tersebut harus detail dan berurutan agar teman Anda tidak tersesat. Misalnya, masuk komplek, belok kanan lurus 200 meter, lalu lihat rumah ketiga di kiri. Urutan instruksi ini sangat penting. Jika urutannya diubah, teman Anda bisa sampai ke tempat